Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wal ya'zubillah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sahabat Kompas TV Riau dimanapun anda berada, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya serta limpahan rahmatnya. Oleh karenanya hendaknya kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dengan nikmat itu maka kita dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu berpuasa di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, dan bulan yang penuh dengan ampunan. Maka dari itu hendaknya kita mempersiapkan bekal untuk menjalankan bulan Ramadan ini, karena bulan ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh para alim, orang-orang yang berilmu, para awam, orang-orang yang secara umum yang mereka tidak memiliki ilmu. Mereka ini semua menunggu-nunggunya. Maka dengan itu bulan ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh para ulama salaf terdahulu, karena mereka menyadari bahwa bulan ini adalah bulan di mana Allah tabaraka wa ta'ala mewajibkan kepada umat Islam, sehingga Allah tabaraka wa ta'ala melihat barometer, tolak ukurnya seorang hamba itu bertakwa dan tidaknya bertakwa, maka dengan diwajibkannya lah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Subhanallah. Maka ketika kita menjalankan puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan, penuh dengan harapan, maka sungguh Allah pun akan ampuni dosa-dosa yang lampau. Maka dari itu, hendaknya kita melakukan amalan puasa di bulan Ramadan ini penuh dengan keimanan, penuh dengan harapan, dan juga harus mengetahui ilmu-ilmu yang memasukkan kita ke dalam surga. Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala membuka pintu-pintu surga. Pintu surga Allah buka di bulan Ramadan. Allah kunci pintu neraka. Maka disitulah jalannya seorang hamba untuk menuju surga. Makanya Nabi SAW menyebutkan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan keutamaan bulan Ramadan, di antaranya adalah diampuninya dosa seorang hamba ketika dia melakukan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh harapan. Maka dengan itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala ampuni dosanya yang lampau. Sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan juga penuh harapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa-dosanya yang lampau. Subhanallah. Ini adalah keutamaan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka disitulah dikatakan Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan, karena di dalamnya ada ampunan. Oleh karenanya, hendaknya kita menjalankan ibadah bulan Ramadan ini dengan penuh ketakwaan, sehingga Allah menjadikan Ramadan kita ini adalah Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Jangan sampai seperti yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, raghima an bin rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma insalakha falan qabla an yughfar lahu. Celakalah seseorang itu yang ketika dia memasuki Ramadan kemudian
usai Ramadan dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mari kita bekali diri kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan puasa kita adalah syafaat. Karena ketahuilah bahwasanya puasa, membaca Al-Quran akan mendatangkan syafaat kepada orang yang melakukannya. Sebagaimana di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan membaca Al-Quran memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu as-siyam, kemudian puasa itu pun berkata, "Ya Rabbi, wahai Rabb, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar fasyafi'ni fihi." Sungguhnya dia itu menahan diriku dari makan dan minum, wasyahawat, dan dari syahwat pada siang hari, fasyafi'ni fihi, maka berikanlah syafaatmu kepadanya karena aku. Subhanallah. Maka inilah keutamaan melakukan puasa di bulan Ramadan, membaca Al-Quran di bulan Ramadan, akan Allah berikan syafaatnya. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, akhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketahuilah bahwasanya puasa juga menjauhkan seorang hamba itu dari api neraka. Subhanallah. Orang melakukan puasa, Allah jauhkan dia dari api neraka. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajahu anin nar 70 kharifan. Tidaklah seseorang hamba itu berpuasa sehari di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, melainkan Allah jauhkan pada hari itu wajahnya dari api neraka sejauh 70 jarak perjalanan. Allahu Akbar. Inilah keutamaan seseorang melakukan puasa. Maka kita jaga puasa kita di bulan Ramadan ini, jangan sampai kita melalaikannya, jangan sampai kita meninggalkannya, karena bisa jadi nanti bulan Ramadan ini adalah menjadi bumerang baginya. Karena kita sadari bahwasanya seseorang itu ketika sudah sering melakukan, sudah berinteraksi, maka itu bisa
menutup sensitivitas seseorang tersebut. Sebagaimana suatu kaidah, yang mana kaidah ini sangat terkenal dan masyhur, kathratul misas tumitul ihsas. Seringnya berinteraksi, banyaknya berinteraksi, maka itu bisa mematikan sensitivitas. Maka dari itu, pada bulan Ramadan ini, jangan kita jadikan ini adalah kaidah untuk kehidupan kita di bulan Ramadan ini. Karena kalau kita jadikan kaidah ini, maka kita merasa puasa kita ini adalah puasa yang hanya datang pada tahun sekali, atau sesuatu rutinitas tahunan, sehingga ketika mengamalkan puasa di bulan Ramadan ini merasa tidak ada bekas di dalam diri, karena dia merasa ini adalah suatu kebiasaan. Padahal di dalamnya Allah tabaraka wa ta'ala membuka pintu kebaikan, di mana ketika seseorang itu berdiri untuk melakukan sholat dengan penuh keimanan dan harapan, maka Allah pun ampuni dosa-dosanya yang lampau. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW, beliau menyebutkan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang dia melakukan sholat dengan penuh keimanan pada bulan Ramadan dan harapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampuni dosa yang telah lampau. Maka hilangkan kaidah ini, kaidah yang kita merasa sudah sering menjalankan puasa di bulan Ramadan tiap tahunnya, tapi tanamkan di dalam diri itu adalah merupakan kewajiban, dan kewajiban ini wajib dilakukan oleh seorang hamba. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, ikhwani wa akhwati fillahi jami'an rahimakumullah. Ketahuilah bahwa puasa di bulan Ramadan itu ada ampunan, di mana ampunan ini hanya diperuntukkan kepada orang yang berpuasa. Adapun orang yang menjalankan bulan Ramadan, sampainya dia di bulan Ramadan namun dia tidak berpuasa saat itu, maka dia tidak mendapatkan ampunan tersebut. Maka tentunya kita yang saat ini pada bulan Ramadan, kita mengharapkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan kalau ditanya kepada siapapun itu, untuk apa kamu berpuasa di bulan Ramadan?
maka tentu dia menjawab untuk menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun tentunya untuk mendapatkan itu tidak mudah. Tentunya harus dengan ilmu, mengetahui mana yang tujuannya mendapatkan ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mana yang tidak. Kalaulah seandainya dia masuk di bulan Ramadan, kemudian dia tidak mengetahui di mana jalan dia agar mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dia melakukan puasa bulan Ramadan hanya sebatas seperti rutinitas, maka dia tidak mendapatkan ampunan itu. Oleh karenanya hendaknya memahami dan mengetahui tentang keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Dan keutamaan di bulan Ramadan Allah menyebutkan, di antaranya adalah diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Subhanallah. Maka di situ pentingnya dan mulianya membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena wahyu, petunjuk itu turunnya pada bulan Ramadan. Maka ini adalah keutamaan di bulan Ramadan. Kemudian keutamaan berikutnya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam firman-Nya adalah Lailatul Qadar. Adanya Lailatul Qadar, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qadar ayat 1-3, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Artinya malam bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Dan ini didapatkan, tidak ada di malam-malam yang lain. Tidak ada didapatkan di malam bulan yang lain. Namun melainkan hanya pada bulan Ramadan. Dan bahkan dia adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Inilah keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan yang Allah tetapkan dan tidak akan pernah bisa diubah. Tidak ada yang mampu untuk mengubah keutamaan ini. Dan keutamaan ini adalah ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, akhwani wa akhwati fillahi jami'an rahimakumullah. Ketahuilah
bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Karena sesungguhnya bulan itu adalah bulan yang mendatangkan maghfirah, mukaffirah, mendatangkan ampunan. Dan juga bulan yang di dalamnya seseorang itu mubarak untuk melatih, berlomba-lomba dalam meraih, mencapai ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka sambutlah bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan yang sebenar-benarnya. Karena ketika seseorang itu di bulan Ramadan belum mendapatkan ampunan, maka tentunya di bulan-bulan yang lain dia juga tidak akan mendapatkan ampunan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan khusus bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah yang khusus. Dan ibadah itu tidak didapatkan di luar daripada bulan Ramadan. Maka ketika seorang hamba yang dia memasuki bulan Ramadan, kemudian Allah pun belum ampunin dosanya, belum mendapatkan ampunan dari Allah, maka dia tentu tidak akan mendapatkan ampunan itu di bulan-bulan yang lainnya. Ketika di bulan Ramadan dia masih melakukan maksiat, ketika di bulan Ramadan dia masih melakukan ghibah, ketika di bulan Ramadan dia masih melakukan zina, maka di bulan-bulan yang lain juga dia akan melakukan hal yang sama. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, man lam yughfar lahu fi Ramadan falan yughfar lahu fi ma siwahu. Siapa saja yang tidak mendapatkan ampunan dosanya dari Allah tabaraka wa ta'ala di bulan Ramadan, maka sungguh di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan ia pun tidak mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu akbar. Maka kita berharap agar Allah senantiasa memberikan ampunannya kepada kita, agar Allah menerima ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini, sehingga Allah tabaraka wa ta'ala pun ampunin dosa-dosa kita. Namun perlu kita ingati, ketika kita ingin diampuni dosa kita, maka tentunya kita menjauhi dosa-dosa besar. Karena yang Allah ampunin itu adalah dosa-dosa yang kecil saja, baik itu dia lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Maka inilah dosa-dosa yang Allah ampunin. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Nabi SAW, beliau bersabda, as-salawatul khamsu
wal jum'ah ila al jum'ah wal ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kabair. Antara salat 5 waktu dan antara Jumat yang satu dan Jumat yang berikutnya, Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya, mukaffiratun, terdapat penghapusan dosa. Ma bainahuma idza ijtanabal kabair. Nah, di antaranya ada ampunan, dan apabila dia meninggalkan dan menjauhi dosa-dosa besar tersebut. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan bulan Ramadan kita ini adalah bulan yang memberikan syafaat kepada kita, yang memberikan ampunan kepada kita, sehingga Allah tabaraka wa ta'ala pun memberikan pada hari kiamat kepada kita untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat tersebut. Maka dari itu senantiasa kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan puasa bulan Ramadan ini dengan sempurna, sehingga kita dapat melaksanakan bulan puasa ini dengan penuh kesabaran, karena kita dituntut untuk sabar, menahan lapar, menahan minum, dan menahan syahwat. Karena inilah nanti yang akan menjadikan syafaat kita pada hari kiamat. Akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.